Selamat datang kembali di channel pengukuran listrik, masih di pelajaran dan pelatihan menggunakan alat ukur listrik. Kalau kemarin Anda sudah menggunakan tang ampere untuk mengukur arus, maka kali ini secara kebetulan klem meter atau tang ampernya ini bisa juga untuk mengukur hambatan maupun tegangan. Untuk pengukuran hambatan maupun tegangan pada tang ampere ini termasuk mudah karena kita tidak banyak melakukan pemilihan selektor switch yang rumit. Jadi untuk mengukur nilai hambatan cukup langsung arahkan selektor switch-nya pada ohm meter, dan untuk mengukur tegangan baik itu AC juga bisa DC pada voltmeter ini. Langkah pertama yaitu jika akan digunakan sebagai ohm meter maupun voltmeter, maka kita harus memasang probe-nya terlebih dahulu. Ini pada kom yang hitam. Ya, ini harus kencang, tapi juga tidak boleh terlalu kencang ya, karena malah tidak nyambung nanti. Dan yang ini merah pada volt garis miring ohm garis miring derajat Celcius ini. Sudah ada kode warnanya. Untuk memastikan seperti biasa kita lakukan semacam kalibrasi ringan. Caranya yaitu kita putar pada ohm gitu, selektor switch-nya, kemudian ini kita pertemukan. Nah, kalau masih menunjukkan OL ini berarti ada masalah pada probe-nya. Ini kemungkinan kurang mantap atau juga terlalu kencang. Nah, ini biasa saja begini ya. Kita coba lagi, tempelkan begini. Nah, sampai angkanya itu nanti menunjuk nilai ohm tertentu yang mendekati 0. Bisa jadi 2, 3 semacam itu. Nah, ini artinya ini sudah siap digunakan ya, probe-nya ini. Nah, nanti jangan diutak-utik lagi di probe-nya ini, langsung aja ini, karena ini sudah pada posisi sebagai ohm meter, tanpa harus memilih skala tertentu atau memencet tombol tertentu. Kita gunakan misalnya untuk mengukur nilai R dari sebuah coil kontaktor semacam ini, biar masuk frame A1 dan A2. Set. Kita tunggu pembacaannya, titik-titik itu akan bergerak. Nah, setelah diam begini, berarti itu sudah menunjukkan nilai hambatan yang diukur. Nah, ini untuk yang di atas 100 ohm nanti terbacanya akan 0, sekian. Itu, nah ini misalnya kita tunggu sampai diam. 0,385 ini bukan berarti 0,385 ohm, tapi ada satuan di belakangnya yang cukup kecil ini di sini. Itu adalah dalam kilo ohm ya. Jadi kalau 0,366 itu artinya 366 ohm ya. Jadi jangan lupa selalu melihat satuan yang muncul di sini. Bisa jadi ohm, bisa jadi kilo ohm, tergantung hambatan yang kita ukur. Ini harus dilatih karena satuan yang muncul di belakang ini agak tidak terlihat ya, terlalu kecil memang. Dan ini harus diperhatikan ya, semacam itu. Oke. Berikutnya langsung saja kita gunakan untuk menggunakan ampere meter atau klem meter ini sebagai voltmeter AC ya. Switch-nya kita pindah ke volt ini. Nah,
defaultnya atau penunjukan pertama ketika dipindah ke volt itu adalah untuk mengukur DC. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kebanyakan biasanya ada kesalahan di sini, masih DC tapi sudah untuk mengukur tegangan AC. Nah, untuk penunjukannya memang dia sudah menunjukkan tegangan tertentu 29, 28, ini bukan 28 volt tapi nah kembali ke satuan kecil di sini harus diperhatikan. Ini dalam milivolt, jadi wajar. Ini juga bisa untuk cek probe ya. Kalau ini dipertemukan harusnya menunjuk angka 0. Nah, semacam itu. Tadi hanya dengan digeser ini aja berarti kan tadi sempat tidak terhubung ya, karena ini mungkin sambungannya agak kurang oke di dalam sini. Harus hati-hati. Kemudian pada tombol select ini. Nah, ini ada tombol dari karet yang kita pencet, bisa dipencet. Ini kita pencet dulu, ringan saja sampai dia berpindah dan berbunyi bip. Nah, ini sudah pindah ke AC. Artinya ini sudah siap digunakan untuk mengukur tegangan AC. Untuk meyakinkan kita pertemukan sekali lagi begini. Nah, kalau menunjuk mendekati 0 begini, berarti ini nyambung ya. Kemudian langsung kita gunakan untuk mengukur. Nah, di situ tertera 212.7. Harus diingat bahwa di penunjukan volt ini ada tanda titik ya. Jadi ini bukan 2125 volt, tapi 212,6 volt ya. Nah, untuk koma di belakang ini mungkin berubah-ubah. Ini tidak terlalu penting. Anda sebutkan 212 volt atau pas kapan menunjuk berapa, enggak masalah. Ini misalnya saya katakan 212,8 volt ya. Ya, meskipun beberapa saat berubah jadi 9 itu wajar karena tegangan AC memang ada riak-riak sedikit atau perubahan-perubahan sedikit semacam itu ya. Tapi sekali lagi diingat, ini tanda titik adalah koma. Jadi ini bukan 2120 sekian volt, bukan, tapi 212, sekian volt ya. Oke, itu tadi tutorial penggunaan clamp meter sebagai ohmmeter maupun sebagai voltmeter. Kunci-kuncinya ada di sini. Yang penting-penting pencetan pada select ini, kemudian kekencangan maupun ketepatan probe ini menancap ya. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian kalibrasi yang bisa dilakukan tetap dengan menempel seperti ini. Nah, jika ditempelkan dia menunjukkan mendekati 0, meskipun ini pada posisi volt begini, maka berarti ini sudah siap digunakan. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk selalu mengembalikan ini pada posisi off. Untuk kehandalan, memang yang paling handal di antara beberapa multitester tadi adalah tang ampere ini, karena pengukurannya tidak membutuhkan banyak pembacaan skala dan juga keamanannya lebih terjamin karena untuk voltmeternya bisa mengukur tegangan berapapun maksimal 600 volt. Jadi untuk mengukur 380 ke bawah masih aman. Kemudian untuk ohmmeternya juga relatif mudah. Begitu ditancapkan maka akan langsung terbaca berapapun nilai hambatannya. Untuk kelemahannya, kalau bisa dibilang kelemahan itu adalah ininya harus posisi yang mapan gitu, yang pas sehingga ini yakin tersambung ke probe. Yang kedua, ada pemencetan tombol select ini yang kadang bisa terlupa. Kemudian yang ketiga, untuk skala kecil-kecil atau satuan yang ditunjukkan di belakang ini harus diperhatikan. Seperti tadi misalnya penunjukan nilai resistansi 0, sekian, itu satuannya biasanya dalam kilo. Kalau masih di bawah 100 ohm, maka dia akan menunjuk langsung angkanya. Kemudian untuk voltmeter seperti tadi, posisi defaultnya itu adalah DC.
Nah, ini dalam DC itu harus dirubah dulu jadi AC. Nah, ini kalau sudah berubah AC seperti ini baru bisa digunakan untuk mengukur tegangan AC. Ya. Demikian, selamat berlatih dan selamat siang.